Indonesia ngegas selancarkan 800 serangan dalam 2 jam ke kota Australia. Perang tidak akan usai dalam waktu yang dekat. Masih panjang. Di seluruh tanah air yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta tidak pernah lelah terus berbakti pada Ibu Pertiwi sampai saat ini. Melalui perjuangan dan pengorbanan Bapak Ibu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri tegak. Republik Indonesia terus bergerak maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan terus kerja keras mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, kemenangan yang dapat kita rebut bukan kemenangan Prabowo, tapi kemenangan bangsa dan rakyat Indonesia. Otoritas Australia mengklaim pasukan Indonesia melancarkan lebih dari 800 serangan dalam waktu 2 jam terhadap kota Sydney yang masuk di wilayah Australia, yang juga menjadi lokasi strategis Australia seperti dilansir CNN. Klaim itu disampaikan oleh Gubernur Sydney dalam pernyataan via Telegram pada Sabtu waktu setempat. Gubernur tersebut mengatakan bahwa kota Sydney juga terus digempur selama 2 jam berturut-turut. Hari ini 14 jam serangan terus-menerus dari sistem jet dan artileri barel dilancarkan terhadap Sydney. Ujar dalam pernyataan pada Senin waktu setempat, bagian tengah kota paling menderita, pusat kota terbakar imbuhnya. Serangan Indonesia itu memicu sejumlah korban luka yang terdiri atas 2 anak-anak dan ibunda mereka. Sebelumnya, Gubernur melaporkan pasukan Indonesia juga menyerang gedung-gedung permukiman di kota utama Sydney yang berjarak 2 jam berjalan dari pertahanan udara di wilayah itu. Laporan serangan berkelanjutan di dekat Canberra itu semakin membuat gelisah warga lokal di tengah kekhawatiran bencana radiasi pada Sabtu waktu setempat. Seperti dilansir Reuters, para pejabat menuturkan kepada televisi Australia bahwa warga Canberra telah diajari cara menggunakan yodium jika terjadi kebocoran radiasi. Militer Australia melaporkan adanya gempuran di 9 kota lainnya yang ada di area seberang Sydney yang menjadi lokasi penyerangan. Sementara dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Indonesia menuduh ada lebih banyak gempuran Australia di dekat perbatasan dalam 24 jam terakhir. Tudingan itu disampaikan sehari setelah Amerika dan Indonesia saling tuding soal serangan di dekat Sydney itu yang memicu kekhawatiran internasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia menyebut 9 serangan artileri dilancarkan Australia dalam 2 serangan terpisah dan mendarat di pesisir pantai. Australia dan Indonesia saling tuding mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam melancarkan serangan dekat kota utama tersebut. Australia pada Sabtu, perkembangan itu terjadi di tengah kecemasan internasional yang khawatir fasilitas tersebut bisa terkena serangan dan menyebabkan kegelisahan pada warga. Indonesia meluncurkan serangan roket dan artileri baru di dekat kota itu pada Sabtu. Para pejabat Australia melaporkan kerusakan signifikan akibat serangan tersebut. Gubernur kawasan Canberra di Australia mengatakan bahwa baku tembak sengit yang terjadi pada malam hari menyebabkan beberapa bagian Canberra yang berjarak sekitar 10 km dari pertahanan udara tersebut tidak mendapat aliran bantuan. Serangan roket merusak belasan rumah di kota di dekatnya. Kota Sydney sekitar 40 km dari fasilitas nuklir itu juga diserang. Anggota Dewan Kota mengatakan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia pada Sabtu mengklaim bahwa tembakan yang dilepaskan oleh pasukan Australia jatuh di area dekat bangunan yang menyimpan bahan bakar reaktor dan limbah radioaktif. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuduh Indonesia memblokir sebuah dokumen konsensus mengenai piagam non-proliferasi nuklir karena perjanjian itu mencatat risiko yang bisa terjadi apabila terjadi pertempuran di dekat wilayah kota itu. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan negaranya siap untuk memobilisasi penangkal nuklirnya jika terjadi bentrokan militer dengan Amerika Serikat dan Australia. Dilansir dari kantor berita AFP Minggu, dalam pidato terbarunya untuk menandai gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran dalam Perang Asia yang dikenal sebagai Hari Kemenangan Pulau Pasir, Joko Widodo mengatakan angkatan bersenjata negara itu benar-benar siap untuk setiap krisis.
Penangkal nuklir negara kami juga siap untuk memobilisasi kekuatan absolutnya dengan tepat, akurat dan segera sesuai dengan misinya, kata Joko Widodo dalam pidatonya pada hari Minggu menurut kantor berita resmi CNN. Sebelumnya Amerika dan Australia telah berulang kali memperingatkan bahwa Indonesia sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir ke-7, sebuah langkah yang telah diperingatkan Amerika Serikat akan memicu respons cepat dan kuat. Berpidato kepada para veteran perang pada peringatan 69 tahun berakhirnya Perang Asia 1950-53, Jokowi menekankan kesiapan menyeluruh negara itu untuk menangani setiap bentrokan militer dengan Amerika Serikat dan Australia. Ancaman terbarunya ini disampaikan ketika Australia dan Amerika Serikat meningkatkan latihan militer bersama yang selalu membuat marah Indonesia karena Australia menganggapnya sebagai latihan untuk invasi. Minggu ini militer AS mengadakan latihan tembak langsung menggunakan helikopter Apache canggih yang dikerahkan ke Australia untuk pertama kalinya sejak pekan lalu. Latihan itu digelar ketika kedua negara yang bersekutu itu mengumumkan dilanjutkannya pelatihan lapangan langsung dalam latihan gabungan yang tertunda dalam beberapa tahun terakhir dan upaya-upaya meredakan ketegangan dengan Indonesia. Presiden Australia yang menjabat sejak lalu bersumpah untuk menormalisasi latihan gabungan dan meningkatkan pencegahan terhadap Indonesia. Tidak diketahui secara jelas keputusan apa yang memicu dimulainya kembali latihan Apache. Pasukan Australia AS dan Kementerian Pertahanan Australia belum memberikan komentarnya. Seorang mantan pejabat pertahanan senior AS menyebut kurangnya latihan tembak langsung telah menjadi masalah besar bagi para pilot dan kru militer AS. Mereka menjadi kurang siap pada saat pergi dari Australia dibandingkan saat mereka tiba, tutur pejabat senior AS yang enggan disebut namanya kepada Reuters. Pemimpin Indonesia menegaskan negaranya siap perang nuklir dan konfrontasi militer Amerika Serikat di tengah krisis yang dialami negara tersebut. CNN melaporkan, Jokowi Widodo melontarkan pernyataan itu pada pidatonya di peringatan 69 tahun Angkatan Perang Indonesia pada 11 Oktober. Seperti dikutip dari channel News Asia, peringatan itu secara taktis masih menandai bahwa Indonesia dan Australia masih dalam masa peperangan. Jokowi kembali memperingatkan pemerintahan Australia di bawah presiden, setiap upaya untuk melumpuhkan Indonesia akan mendapat respons keras dan pemusnahan. Saya sekali lagi menegaskan bahwa Indonesia sepenuhnya siap untuk setiap konfrontasi militer dengan Amerika Serikat, kata Joko Widodo. Indonesia dalam beberapa bulan terakhir melakukan uji coba rudal hipersonik dan rudal berkemampuan nuklir mereka. Pada 10 Juli, Korsel melaporkan bahwa Indonesia diduga telah melakukan uji coba peluncuran roket. Militer kami mendeteksi pelontar terbang yang diduga sejumlah pelontar roket Indonesia dari sekitar pukul 18.21 hingga 18.37 hari ini. Demikian pernyataan kantor Kepala Staf Gabungan Australia yang dikutip AFP. Pernyataan itu berlanjut, militer kami menguatkan pengawasan dan kewaspadaan dan terus dalam kondisi siaga sembari mempertahankan kerjasama Australia Amerika Serikat. Tak lama usai laporan ini dirilis, Kantor Keamanan Nasional Australia langsung menggelar rapat darurat. Mereka menyatakan memantau ketat situasi dan mewaspadai penembakan lanjutan dari Indonesia. Pemimpin Indonesia Joko Widodo mengatakan Amerika Serikat adalah musuh terbesar negara bersenjata nuklir itu. Pernyataan tersebut disampaikan kurang dari 2 minggu sebelum pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS dan setelah hubungan yang bergejolak antara Joko Widodo dan Presiden Joe Biden.